Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Kayla Zara Maharani dari kelas 10 BDP 1. Di sini saya akan membuat review buku atau novel dengan tujuan untuk mendapatkan penilaian dari Pak Bahrul selaku guru PKN di SMK Negeri 41 Jakarta. Selanjutnya, saya akan sedikit membahas tentang biografi sang penulis. Rini Khairatun Nisa atau yang kerap dipanggil R. Khairatun ini memiliki nama pena Rin. Nama Rin ini sudah familiar di kalangan pembacanya. Karin lahir pada 14 September tahun 2000 dan sekarang usianya sudah 22 tahun. Ia sudah jatuh cinta dengan dunia kepenulisan itu sejak ia berusia 8 tahun. Tidak hanya dalam dunia kepenulisan saja nih, Karin juga menyukai untuk menggambar dan juga membuat ilustrasi. Di kedua hal tersebut, dunia terus berporos. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, di sini saya akan membacakan sedikit sudut pandang dari Kak Arin ini tentang novel yang ia tulis. Morning Star adalah setangkup doa-doanya yang diabadikan dalam kata dan menjadi debutnya dalam kancah sastra. Sebuah buku tentang perjalanannya untuk menyayangi diri sendiri, baik lebihnya maupun kurangnya, baik sukanya maupun dukanya, baik utuhnya maupun pecahnya. Morning Star juga merupakan ucapan terima kasihnya dalam bentuk buku yang ia tulis untuk seseorang. Yang barangkali orang itu tidak tahu kalau bagi perempuan yang menulis ini, kehadirannya adalah hal yang tak henti ia syukuri. Saya akan sedikit membahas atau menceritakan tentang alur yang ada di dalam novel ini. Novel Morning Star mengisahkan tentang sepasang kekasih yang tumbuh menjadi dewasa secara bersama. Tokoh utamanya bernama Tara Karahagi yang dipanggil Taka, dan kekasihnya yang bernama Kaila Kanuragala yang dipanggil Ila. Taka adalah seorang mahasiswa jurusan arsitektur. Ia tinggal bersama ibundanya karena sang ayah sudah meninggal dunia sejak ia kecil. Namun, sang ayah itu meninggalkan begitu banyak catatan dan juga puisi indah dan bermakna untuk Taka. Maka, Taka ini tumbuh menjadi sosok dewasa yang memiliki wawasan luas dan juga hati yang lapang karena peninggalan sang ayah tersebut. Selanjutnya ada Ila. Ila adalah seorang penulis novel. Nama penanya adalah Lacuna. Bisa dibilang Ila ini adalah salah satu penulis yang sukses karena karyanya sangat dinantikan oleh para pembacanya. Terlebih saat buku keempatnya dirilis yang berjudul I'm Afraid I'm Easy to Forget, mengisahkan tentang seseorang yang spesial untuknya. Buku ini selalu berada di tempat bestseller di seluruh toko buku. Keduanya pertama kali dipertemukan itu di Cafe Keiko. Cafe Keiko ini adalah milik kakak laki-lakinya Ila yang bernama Kamada. Kebetulan Kamada ini juga teman dari si Taka. Taka ini merupakan salah satu pelanggan tetap yang ada di Cafe Keiko. Jadi Ila sudah hafal dengan pesanan yang biasa dipesan oleh si Taka. Pada suatu hari Taka ini ketinggalan nih sketchbooknya. Nah, sketchbooknya itu disimpan oleh Ila. Memberitahu kepada kakaknya bahwa sketchbook milik Takanya ini ada sama dia. Di saat pengembalian sketchbook ini kan ada perbincangan di antara keduanya. Ternyata Ila itu diam-diam tertarik nih sama si Taka karena ia sudah melihat rutinitas yang biasanya dilakukan oleh Taka di kafe. Terus juga ternyata si Taka ini suka baca puisinya Langleaf karena Ila juga suka sama penulis itu dan karyanya. Jadi singkat ceritanya itu keduanya dekat dan kemudian menjadi sepasang kekasih. Nah, sejauh ini kan novelnya mungkin yang saya ceritakan itu hanya bagian romansnya saja. Namun novel ini mengandung banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari latar belakangnya Taka yang merupakan anak yatim dan juga Ila yang berasal dari keluarga broken home. Karena hal tersebut, keduanya ini sama-sama belajar tentang banyak hal, dari hal terkecil sampai untuk masa depan keduanya. Kalau teman-teman penasaran dengan kelanjutannya, bagaimana tentang hubungan mereka, ataupun apakah ada konflik gitu, konflik besar ya lebih tepat ya, itu bisa dibaca di novel ini. Ataupun juga mungkin bisa teman-teman cek di Twitter ya Kak Rin itu masih ada atau enggak. Tadi kan saya sudah menceritakan sedikit tentang alur yang terdapat dalam novel Morning Star ini. Selanjutnya saya akan memasuki tahap penilaian, yaitu dari segi kekurangan dan juga kelebihan dari novel tersebut. Saya akan membahas kelebihan dari novel ini terlebih dahulu. Yang pertama, ceritanya ini realistis, sesuai dengan apa yang terjadi di zaman ini. Kayak misalnya pemilihan watak ataupun karakter dari
tokohnya ini sesuai sama apa yang terjadi atau sesuai dengan sifat umumnya yang dimiliki remaja ataupun orang dewasa pada zaman ini. Kayak kalau cewek itu dominan overthinking sama insecure kan. Nah, Ila ini memiliki karakter tersebut ataupun watak tersebut. Kalau dari karakternya Taka ini, ia memiliki wawasan yang luas, tapi dia tuh nggak pelit sama orang sekitar ya. Jadi apa yang ia tahu, ia beritahu kepada orang di sekitarnya maupun itu yang nggak kenal. Terus selanjutnya, Taka ini memiliki hati yang sangat lapang karena keikhlasannya terhadap ayahnya yang sudah meninggal sejak ia kecil, ataupun ia harus bisa berusaha untuk menghidupi keluarganya di usia yang terbilang cukup muda. Kalau menurut saya keduanya itu perfect combo karena Ilanya suka insecure sama overthinking ketemu sama Taka yang memiliki wawasan luas dan juga hati yang lapang. Kayak udah klop aja nih anak berdua. Yang kedua, seluruh aspek yang ada di dalam novel ini tuh sangat cantik. Dari segi kepenulisannya, dari sang autornya itu membuat makna dari setiap penulisannya, dari setiap alurnya itu juga nge-feel banget di saya. Jadi saya menemukan kenyamanan ataupun saya merasa dipeluk jika setiap membaca buku ini. Yang ketiga, aku ini agak cukup relate sama kehidupannya Ila karena hampir sama ngerasain apa yang Ila rasain juga, tapi di novel ini mengajarkan untuk kita bagaimana cara memaafkan orang di sekitar, karena ada kutipan dari novel tersebut yang mengatakan bahwa one forgives to heal. Kayak mungkin contohnya itu seperti ini. Ini apa yang Ila tulis untuk Taka dalam cuplikan novelnya ya, saya bacain sedikit. Venus itu berdiri sendiri tanpa satelit alami yang mendampinginya, selayaknya bulan mendampingi bumi. Sama seperti kita kan kak, kadang kita sendirian. Bahkan ketika kita ada di sebuah ruangan yang penuh dengan hiruk pikuk manusia pun, kadang kita masih merasa sendiri. Karena sampai akhirnya pun yang bisa kita miliki ya cuma diri sendiri, yang bisa kita percaya ya cuma diri sendiri. You only you, just like how Venus stands without a moon aside. Selanjutnya, poin plus dari novel tersebut adalah karena penulisan puisi yang terdapat di dalam novel tersebut itu menggunakan bahasa Inggris, jadi saya bisa belajar kosakata baru. Ada kelebihan juga tentunya, pasti ada kekurangan. Yang pertama, alurnya ini di beberapa part itu saya ngerasa agak ngebosenin dan juga lambat. Namun di part selanjutnya ini merasa kecepatan dan kayak momennya itu kurang pas gitu loh. Terus di perpindahan POV di bagian akhir itu kayak aku masih bingung ngerasa, kok ini jadi gini, kayak cepet banget gitu loh. Terus yang kedua itu, problem keluarganya Ila ini juga menurut aku kurang di highlight. Jadi kita para pembaca ini nggak tahu permasalahan dari keluarganya Ila itu apa. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang sedikit review tentang bukti fisik yang saya punya. Kayak loh, ini tuh cantik banget. Di sini pemilihan warna kuning atau goldnya itu jadi membuat novel ini tuh mewah. Padahal desainnya tuh simple tapi agak rame ya, tapi ini membuat kayak mata langsung tertuju gitu. Ini aku belikan di Gramet kayak apa nih menarik gitu loh. Terus pas aku baca ternyata saya juga pernah baca dari Alternative Universe ataupun AU-nya. Yaudah, jadi karena saya udah tahu sama apa yang dibahas dan juga menurut saya ini worth it untuk dibeli, yaudah jadi saya beli. Tebel bukunya ini agak kebanyakan sih ya kalau menurut aku juga, soalnya 322 halaman. Namun ini worth it. Lihat penanda bukunya segini banyak. Tapi ini belum semuanya, karena kalau semuanya kayak mungkin bisa deretan akhir-akhirnya itu penuh sama post-it. Terus aku juga paling suka di bagian 18 nih, karena di sini tuh dibahas tentang apa yang Ila tulis untuk Taka, dan ini tulisannya cantik banget. Nggak cuma tulisan aja sih, maknanya juga kayak dalam banget coy. Di sini ada garis besar ataupun kesimpulan dari pembahasan yang sudah saya bahas di video sebelumnya, yaitu novel ini adalah wujud dari definisi nyaman yang cuma bisa didapatkan dari tulisan. This book is very beautiful, written by the author. Berbagai aspek yang ada di novel ini cantik, bahkan terlalu cantik. Semua yang ada di novel ini tuh terasanya hampir sempurna, karena dari segi penulisan, makna, sampai feel yang dibuat itu nyampe ke pembacanya.
Terus kalau baca novel ini tuh serasa lagi dipeluk karena kata-katanya di dalam novel itu senenangin itu, dan pembahasannya juga kayak emang bikin kayak ngerasa relate sama kehidupan kita gitu loh. I think this gonna be my comfort book. Saya rasa cukup sekian pembahasan dari video ini. Apabila ada kesalahan kata dan juga penyebutan kata yang salah, saya mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!